Selamat sore bagi kita semua. Bagaimana kabar? Baik-baik. Kita tunggu teman-teman dulu yang lain ya. Sambil menunggu teman-teman kita yang lain, kalian mungkin sudah terima surat dari kampus ya soal pemberitahuan penutupan pengurusan KRS dan KHS ya, sehingga sudah jelas dikatakan di sana jika nama saudara tidak ada nanti di absensi pada minggu depan, maka kalian tidak akan diizinkan masuk di kelas. Jadi itu sudah diumumkan tadi, kiranya itu dapat menjadi perhatian saudara nanti, sehingga tidak terkendala dalam proses studi kita ya. Tolong nanti diperhatikan itu ya, supaya jika kalian misalnya belum membayar atau belum menyelesaikan sesuatu yang berkaitan dengan administrasi, supaya segeralah mengurus ke kampus. Oke, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Dengar, Pak. Oke, baik. Ya, kita belum semua hadir ya. Ya, belum semua hadir. Kita masih 21 orang ya. Karena kita kan di kelas di WA grup itu ada 23 kurang 1 22. Seharusnya kita harus ada 23 di hari ini, sehingga kita bisa mulai. Oke, saya silakan open kamera dulu. Sebelum perkuliahan dimulai, silakan open kamera supaya saya lihat dulu saudara apakah sudah siap kuliah gitu ya. Seperti yang saya katakan minggu yang lalu bahwa hanya mereka yang pakaian resmi yang saya izinkan masuk di ruang Zoom,
dan yang tidak pakai pakaian resmi, dia akan kita remove dari ruang Zoom karena ini perkuliahan resmi. Gitu ya. Oke, silahkan dibuka kameranya. Nanti kalau sudah proses mengajar, terserah. Tapi sesekali saya akan cek kehadiran kalian di ruang Zoom. Masih banyak yang belum buka kamera. Atau tidak bisa buka kamera. Nurani, Winda, Cindy, Rehu, Lina, Puja, Yan Frando, belum buka kamera. Ini tinggal Puja dan Cindy. Dan gimana? Kalau dia buka kamera susah. Oke. Puja, Pak. Baik. Oke, saya akan absen dulu kita semua yang hadir saat ini. Ini sudah jam 16:11. Yang hadir sore ini adalah Abdi, Cindy, Desi, Elvina, Elizabeth, Enike, Eva, Veronica, Jody, Jojor, Matilda, Nurani, Puja, Rehulina, Roma, Rusman, Wendy, Windy Lestari, Winda Lestari, Windy Regina, Yan Frando. Ada yang belum saya sebut namanya? Sudah di sini semua ya, berarti ada satu orang yang tidak hadir. Kiranya nanti itu saya bisa catat dalam absensi kita. Silakan Rusman untuk memilih seorang dari antara kita untuk berdoa. Ya, kepada Saudari Elvina agar membawa doa pembuka kita hari ini. Kita memulai perkuliahan kita ya Tuhan buat menyertamu hingga pada sore hari ini boleh berkumpul dalam kami ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami ya Tuhan. Biarlah disertakan oleh Bapa dosa kami, kiranya boleh kami terima ya Tuhan. Dan berikanlah kami selalu kesehatan ya Tuhan. Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita akan mulai kuliah. Materi kita hari ini akan berbicara soal pengertian dan karakter. Wah, ini lagi. Wah, ini. Oke, ini bicara soal pengertian dan karakteristik karya ilmiah. Ini akan kita bahas pada sore hari ini. Sebentar saya akan share screen. Oke. Ya, ini menjadi bagian dari materi kita sore ini. Pengertian dan karakteristik dari karya ilmiah. Nah, kalau bicara soal karakteristik dan pengertiannya, walaupun mungkin kalian sudah pernah membahas ini, tapi ada baiknya kita ulang lagi untuk merefresh bagaimana kita memahami
tentang apa itu karya ilmiah dan bagaimana kita mengerjakan karya ilmiah nanti. Karena saya katakan mahakarya kita nanti ialah skripsi kita. Nah, jadi kalau misalnya nanti karya ilmiah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, maka kita akan mencoba mempelajari dan memahami secara baik apa itu sebenarnya karya ilmiah. Nah, ini yang mau kita coba bahas. Karena karya ilmiah itu merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah. Jadi ini usaha ya. Usaha untuk memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah. Siapa yang melakukan? Kita. Penulis ya, ini penulis itu sendiri yang akan melakukan pemaparan itu secara ilmiah. Lalu karya ilmiah itu khusus ditulis untuk mencari jawaban. Nah ini, jadi di sini sering mahasiswa nanti dalam menulis skripsinya itu tidak menjawab pertanyaan judul skripsinya. Sehingga sering mahasiswa bukan terlena ya, lupa menjawab semua pertanyaan penelitiannya. Padahal nanti di bab 1 itu kita akan membuat rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian. Kalau dia ada 3 pertanyaan penelitiannya atau 4 atau 5 terserah, tapi kalau saya sarankan harus cukuplah 3, harus dijawab itu di skripsi itu. Jadi penulis itu menjawab pertanyaan penelitiannya. Jangan hanya memaparkan persoalan, tetapi jawablah persoalan itu secara ilmiah. Jadi setiap karya ilmiah itu harus mengangkat tema-tema atau hal-hal yang baru. Jangan tema-tema kita yang usang. Kalau saya lihat ya ini bicara PAK ini ya, saya sudah hampir beberapa orang yang saya bimbing PAK. Selalu yang dibahas ialah guru PAK dan siswa SMP kelas 2 Sunggal, guru PAK dan kelompok belajar guru PAK dan minat belajar guru PAK, itu saja judulnya. Baru nanti di awal di latar belakang definisi guru PAK, definisi pendidikan agama Kristen, itu saja yang dibuat judulnya. Jadi tidak hal yang baru lagi, tapi hal yang usang. Nanti kalian kalau semester depan jangan lagi itu judulnya. Guru PAK dan siswa SD negeri 01 Binjai. Guru PAK dan kita membaca judul itu sudah bosan. Karena udah banyak skripsi guru PAK. Carilah judul isu yang berkaitan dengan pendidikan agama Kristen. Jangan hanya guru PAK gitu. Nah, bagaimana misalnya pendidikan agama Kristen dilakukan di sekolah-sekolah formal atau non formal? Itu kan bisa diteliti. Atau pendidikan agama Kristen di rumah. Bagaimana itu bisa diteliti? Pendidikan agama Kristen di masyarakat. Itu baru kan? Jadi ini judul-judulnya baru. Jangan judulnya ya itu aja. Sama dengan kalau di teologi, pendampingan pastoral kepada orang sakit perut, pendampingan pastoral kepada orang sakit kepala, pendampingan pastoral kepada orang kecelakaan, itu aja judulnya. Membaca judul pun kita udah nggak serek. Karena tidak ada hal yang baru. Tidak ada yang hal aktual. Jadi karya ilmiah itu harusnya yang aktual. Yang orang lain sama sekali tidak pernah teliti.
Nah itu. Tapi kalaupun kita tulis tema itu dengan tema yang sama, ya ini, tapi harus ada bedanya. Tujuannya haruslah pengembangan. Jadi kalau orang misalnya teman kita telah buat guru pak dan pertumbuhan belajar di SMP Negeri 2 Sunggal, dia dia melihat bagaimana pertumbuhan anak itu minat belajarnya. Lalu dia tingkatkan lagi guru pak dan pertumbuhan belajar di siswa SMP kelas 8, tadi kelas 7, kelas 8. Dia melihat perkembangan minat belajar itu. Apalagi dia mulai kelas 1, 2, 3. Kalau yang pertama di usia kelas 7, dia melakukan 8 dan 9. Itu kan pengembangan namanya. Boleh. Tapi kalau samanya, usah, bosan kita apanya. Nah, ini yang harus disadari. Ya. Jadi jangan kita mengikuti yang sudah usang. Jangan. Oke. Sebentar. Wah, ini ada masalah. Sebentar ya. Screenshot saya ini. Oke, sebentar saya share lagi. Tampaknya ada masalah dia. Nah itu, jadi kalaupun dia ada pengembangan, tapi dia lebih pada penambahan penelitian baru yang dikembangkan. Itu kalaupun sama. Nah intinya adalah karya ilmiah itu berisi argumentasi penalaran keilmuan. Jadi dia ada penalaran keilmuan yang dikomunikasikan melalui bahasa tulis. Itu karya ilmiah. Jadi bukan bahasa lisan, tapi dia melalui bahasa tulis. Jadi kalau misalnya dia dilakukan dengan bahasa tulis, maka kita harus menggunakan kaidah ilmiah, yaitu dengan sistem sistematis, metodis, melalui metodologi penulisan yang benar. Nah itu, jadi kita harus menggunakan secara sistematis, metodis, yang menyajikan fakta umum, serta ditulis menurut metodologi penulisan yang benar. Jadi banyak metodologi kita yang tidak benar. Nah jadi karya ilmiah itu ditulis dengan bahasa yang konkret, gaya bahasa yang formal, kata-katanya teknis, ya kata-katanya teknis, serta didukung fakta yang dibuktikan kebenarannya. Dan alur pikir sebuah karya ilmiah dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini alur pikirnya. Jadi alur pikir karya ilmiah itu harus ada informasi. Jadi di karya ilmiah itu harus ada informasi. Dari informasi inilah muncul gagasan. Lalu gagasan akan melahirkan kajian. Dan kajian akan melahirkan hasil penelitian. Nah itu. Jadi ada informasi yang hendak disampaikan oleh penulis. Jadi tanpa informasi atau data lainnya, kalau ini disebut dengan data,
tanpa data dan informasi yang akurat, maka tidak akan melahirkan gagasan dan tidak melahirkan kajian dan tidak melahirkan hasil. Tapi kalau datanya akurat, maka dia akan ada gagasan, ada kajian, dan tentu akan ada hasil. Ini alur pikiran karya ilmiah. Nah, berdasarkan gambar di atas, karya tulis ilmiah merupakan suatu penulisan yang membahas suatu permasalahan atau gagasan. Jadi hanya satu masalah atau gagasan yang hendak kita selesaikan secara ilmiah. Yang harus kita bahas. Jangan bahas banyak-banyak. Makanya nanti ada pembatasan masalah. Harus kita batasi masalah kita. Kalau tidak nanti ya nggak sampai-sampai, nggak selesai-selesai skripsi kita. Nah, pembahasan tersebut dilakukan berdasarkan informasi, penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian atau kajian. Tentu penelitian itu akan melalui penelitian yang menggunakan metode ilmiah yang sistematis untuk memperoleh jawaban secara ilmiah terhadap persoalan atau permasalahan yang diteliti. Nah, untuk memperjelas jawaban ilmiah, karena saya katakan tadi karya ilmiah itu adalah sebuah jawaban atas permasalahan. Nah, untuk memperjelas jawaban ilmiah berdasarkan penelitian, penulisan karya tulis itu hanya dapat dilakukan setelah timbul suatu masalah. Nah, ini jadi memang sering latar belakang mahasiswa itu tidak jelas masalahnya. Dia tidak memunculkan permasalahan. Misalnya begini, judulnya ada misalnya contoh saja, guru pak dan penumbuhan minat baca. Guru pak dan kemandirian belajar siswa. Itu judul skripsinya, contoh ya. Guru pak dan kemandirian belajar siswa. Nah, kalau dalam menulis skripsi atau latar belakang, begini, harus ada das solen dan das sein. Das solennya itu yang sejatinya. Yang sejatinya seharusnya guru pak itu harus mampu membangun semangat anak didik itu untuk mandiri belajar. Itu yang sejatinya atau seharusnya. Lalu kalian melihat fakta di lapangan. Ternyata di SMP 5 Binjai, guru-guru tidak mampu memandirikan siswa kelas 6, kelas 7 belajar. Kelas 7 itu tidak mampu mandiri belajar. Padahal sejatinya kalau ada guru pak, fungsi guru pak itu ialah memandirikan, memampukan anak-anak mandiri belajar. Itu fungsinya. Salah satu fungsi guru pak. Mampu membuat anak-anak belajar mandiri. Tetapi di SMP Negeri 5, kelas 7 itu tidak mampu mandiri belajar. Itu kan ada persoalan. Seharusnya guru mampu membuat anak-anak mandiri belajar, tapi anak-anak ternyata tidak mandiri belajar. Berarti ada persoalan. Itulah pertanyaan penelitian tadi. Mengapa siswa SMP 5 kelas 7 tidak mampu mandiri belajar? Nah, itu berarti kalian carilah jawabannya. Bisa jawabannya melalui wawancara kepada gurunya, kepada siswanya, kepada orang tuanya, itu namanya kualitatif, atau bisa melalui angket. Itu melalui penelitian kuantitatif. Jadi harus ada persoalan yang hendak diteliti. Kalau tidak ada persoalan, itu bukan skripsi, bukan karya ilmiah. Jadi kita harus punya sebuah masalah. Dan kemudian itu dibahas melalui penelitian dan kesimpulan dari penelitian tersebut untuk mendapatkan
suatu informasi baru. Nah, itulah karya ilmiah. Nah, makanya menurut Broto Wijoyo, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta yang ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penelitian yang baik dan benar. Yang baik belum tentu benar. Tapi benar pun belum tentu baik. Jadi ya, yang baik dan benar. Sehingga dipenuhi kaidah-kaidahnya. Dipenuhi aturan-aturan ilmiahnya. Itu. Jadi karya ilmiah dapat juga berarti tulisan yang didasari dari hasil pengamatan, peninjauan, penelitian, dan bidang tertentu disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keilmiahannya. Nah, dari berbagai macam pengertian karya ilmiah dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang ditulis secara sistematis berdasarkan penelitian dan fakta di lapangan dengan menggunakan metode ilmiah. Oke, sekarang kita akan melihat dulu perbedaan karya tulis ilmiah dan non-ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah itu merupakan tulisan yang berbasis ilmu pengetahuan. Ini kan, kalau karya tulis ilmiah, dia berbasis ilmu pengetahuan yang dibuat oleh penulis atau peneliti dengan tujuan untuk memberikan fakta atau hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Jadi bukan orang lain, harus penulis itu sendiri yang membuat tulisan itu. Dalam penulisannya karangan ilmiah mesti menurut sejumlah metode penelitian atau penulisan yang telah ditentukan. Itu karya tulis ilmiah. Sementara karya tulis non-ilmiah merupakan tulisan yang mengungkapkan tentang pengalaman atau pengetahuan sang penulis yang bersifat fiktif. Karena non-ilmiah, fiktif dan subjektif. Kalau kita objektif. Ini subjektif kalau non-ilmiah. Karangan ini bisa berbentuk jenis puisi, jenis-jenis novel, kemudian atau jenis-jenis roman, drama, kemudian dongeng atau cerpen. Itu non-ilmiah. Nah, kita bisa lihat di sini. Tulisan yang fiksi dan tulisan yang faktual atau non-fiksi. Kalau fiksi tadi prosa, puisi, naskah drama dan sebagainya. Kalau dia non-fiksi berarti dia ilmiah dan non-ilmiah. Ya, ini ada makalah, skripsi, tesis, disertasi atau populer, itu buku-buku maksudnya. Non-ilmiah, laporan, berita, resensi, biografi, essay. Itu bagiannya dari apa yang kita sampaikan tadi di sini. Karya tulis non-ilmiah. Oke, kemudian sebentar. Kalau kita sudah bisa melihat tulisan-tulisan yang bersifat ilmiah dan non-ilmiah, sekarang kita fokuskan pada tulisan karakteristik karya ilmiah. Apa sebenarnya karakteristik yang harus dimiliki oleh karya ilmiah? Yang pertama itu harus ada sifat objektif. Karya ilmiah itu harus objektif. Keobjektifan karya ilmiah itu tampak pada setiap fakta dan data yang disajikan. Harus berdasarkan fakta yang sebenarnya, jangan dikarang-karang. Banyak penelitian itu
baik penelitian mahasiswa kadang-kadang itu dikarang-karang. Apalagi kalau metodologi penelitiannya yang dilakukan adalah kuantitatif, yang mengisi angket. Terkadang yang mengisi angket itu dia sendiri, penulis itu sendiri, karang-karangnya. Hati-hati seperti itu. Bisa saja sih 50 kalian sebar angket, tapi yang mengisi 50 itu kalian sendiri. Karang-karang sih jawabannya. Bisa saja. Tapi ya kalian yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Makanya orang jarang menggunakan metodologi penelitian kuantitatif karena bisa karang-karang. Tidak memenuhi, dibuat sendiri, diisi sendiri. Kalau kualitatif kan nggak bisa. Dia harus wawancara. Dia mencari kebenaran itu dari orang. Ya, terserah nanti kalau kalian menggunakan kuantitatif atau kualitatif. Yang jelas, kalau dia ilmiah harus fakta dan data yang sebenarnya. Jangan fakta dan data yang dikarang-karang. Jadi harus objektif ya. Yang kedua netral. Karya ilmiah itu jangan memihak kepada orang atau badan atau ya yang lain, jangan memihak, pokoknya netral. Tidak boleh membawa kepentingan institusi atau kepentingan kelompok ataupun kepentingan pribadi. Makanya dalam skripsi itu hindari kata-kata mengajak, membujuk, atau memengaruhi pembaca. Terkadang mahasiswa itu menulis seperti khotbah. Karena itu, marilah kita mengajak murid-murid supaya rajin belajar. Itu bukan karya ilmiah. Itu bukan karya ilmiah. Dia mengajak. Maka saudara-saudara menurut Efesus 5 ayat 6 mengatakan, marilah. Wah, itu khotbah. Itu banyak sekali skripsi seperti itu. Dia seperti khotbah. Jangan. Skripsi itu jangan memihak, jangan mengajak. Karena skripsi itu, karya ilmiah itu ya netral. Jadi tidak ada ajakan. Dia hanya membentangkan fakta, data, lalu dia menyelesaikan masalah yang dihadapinya secara ilmiah. Jangan nanti ada di situ mengajak, membujuk, baru dibuat di situ. Makanya guru-guru itu harus membujuk anak-anak. Marilah setiap anak-anak harus rajin belajar. Enggak bisa. Itu bukan fakta. Yang kalian tanya di situ, mengapa anak-anak tidak mandiri belajar? Mengapa guru-guru tidak mampu menjadikan anak-anak belajar sendiri atau belajar mandiri? Itu kan kalian tanya. Jangan kalian buat nanti, karena itu guru-guru haruslah mengajak anak-anak belajar mandiri. Itu kesimpulan saran itu. Sudah kesimpulan saran itu. Tapi kalau dalam menjawab pertanyaan penelitian, jangan membuat kalimat seperti itu. Nah, itu harus dihindari nantinya ketika kalian menulis skripsi. Skripsi itu netral, karya ilmiah itu netral. Kemudian sistematis. Sistematis apabila dia mengikuti pola pengembangan tertentu, misalnya pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Jadi dia sistematis. Jadi kalau misalnya kalian bahas nanti soal peran guru agama Kristen dalam rangka memandirikan anak belajar, berarti kan kasus, ya, kasus per kasus. Yang diurutkan, sistematis dia. Anak-anak kelas 7 ini dari 30 orang, ternyata yang mandiri belajar hanya 5 orang. Padahal seharusnya maksimal dia 15 tambah 1, 16 orang. Setengah N tambah 1 kan. Kalau dari 30 berarti 16 orang harus mandiri. Ternyata yang belajar mandiri hanya 5 orang. Nggak sampai 10%. Lebih sekitar 15%. Berarti ada masalah. Berarti guru tidak
melakukan tugasnya dengan baik, sehingga tidak mampu menjadikan anak rajin belajar dan mandiri belajar? Atau kalian lihat misalnya wawancarai gurunya, ternyata gurunya sudah melakukan pembelajaran dengan baik, tapi anak-anaknya tidak mau mandiri belajar, berarti kesalahannya pada anak-anak, bukan lagi pada guru. Nah, itu cara mencari jawab. Kesalahan itu pada siapa? Gurukah yang tidak mau mendidik anaknya untuk mandiri belajar? Atau muridnya sama sekali tidak mau belajar mandiri? Berarti jawabannya nanti di guru kesalahannya atau di siswa kesalahannya. Itu caranya nanti secara sistematis menjawab pertanyaan itu. Lalu, apa lagi karakteristik karya ilmiah itu? Logis, masuk akal. Jadi tulisan kita itu logis, jangan mengada-ada. Jadi kelogisan karya ilmiah itu dapat dilihat dari pola nalarnya. Pola nalarnya itu induktif atau deduktif. Kalau dia induktif, berarti dia memasukkan sesuatu ilmu, pemahaman untuk dipahami oleh naratif. Aku masuk, Alman mani ani. Yosi ku ingat kampusnya. Amir kali. Ngerti barang. Baik pang saja. Ngal barang. Betul ini benar. Aku tuh nako sana bisa aku pulang. Oh Yan, kita lagi kuliah loh Yan. Halo Yan, silakan buka kamera dulu. Yan. Yan Frando, masih bersama kami? Yan Frando, atau sedang jualan ini? Halo Yan. Apakah sedang jualan atau sedang apa ini? Masih bersama kami, Yan? Halo? Halo, Yan? Masih bersama kami? Tidak ya? Baiklah, kita remove saja. Oke ya, kita lanjut. Kalau nggak serius ya biarkan aja dia keluarkan dari ruangan ini ya. Mengapain mengajari orang yang tak serius? Kita udah capek belajar, dia masih ngomong-ngomong dengan orang. Oke, harus logis. Logis itu kalau misalnya orang belum memahami karya tulis kita, bisa induktif. Induktif ini biasanya dikerjakan oleh peneliti, metodologi penelitiannya kualitatif. Sebelum diwawancara dia memberi penjelasan. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan mewawancarai kita bagaimana sebenarnya peran guru agama Kristen dalam memandirikan siswa belajar. Seperti pendapat Profesor Dr. Bram bahwa guru itu begini. Dia masuk induksi. Memasukkan sebuah ide-ide dari profesor supaya dipahami orang bagaimana sebenarnya guru itu bekerja. Memengaruhi anak-anak supaya mandiri belajar. Itu namanya induksi. Itu logis. Dia pakai teori orang untuk dipahami masyarakat atau guru atau murid, sehingga ketika kita mewawancarai dia mengerti apa yang kita wawancarai. Ada banyak mahasiswa mewawancarai orang, tapi dia tidak menemukan jawaban dari orang itu. Karena apa? Yang dia wawancarainya nggak ngerti apa yang diwawancarainya. Karena dia tidak memberikan induksi. Tiba-tiba dia datang kepada orang tua murid. Bu, saya dari STT Abdussalam Medan sedang meneliti. Saya ini sedang membuat skripsi Bu dari jurusan 4.
Gini Bu, anak ibu kan kurang mandiri belajar. Mengapa Bu? Ya nggak dia tahu, dia masih di ladang kok, tiap hari di ladang, tiap hari di sawah, nggak ngerti dia apa mandiri belajar. Kok kalian tanya mandiri belajar? Nggak tahu dia tuh. Tapi ngobrol-ngobrol dulu sambil minum kopi, makan goreng pisang. Gini loh Bu, ada dulu guru kami, dosen kami, dia mengatakan bahwa anak-anak itu harus mampu mandiri belajar. Lalu dia bilang begini-begini. Dan ciri-ciri yang mandiri, anak yang belajar itu mandiri itu begini-begini. Yang ngambil buku, baca buku, menghafal. Itu Bu yang mandiri. Oh gitu. Dia sadar. Mandiri belajar itu apa? Baru kita masuk bertanya. Menurut Ibu, si Jaultok itu mandiri enggak belajarnya? Oh itulah, memang Jaultok ini tak tahu untung ini. Mulailah. Kenapa Bu si Jaultok enggak mandiri? Ya main handphone sih terus tiap hari. Dapat jawabannya kan? Dapat jawaban penelitian kalian. Menurut Ibu Jaultok, ternyata kemandirian itu terjadi karena si Jaultok main handphone terus-menerus. Dapat jawabannya. Keren. Itu namanya diskusi, wawancara yang keren. Ini enggak tahu dia apa-apa. Kalian tanya, Bu, sebentar Bu, ya izin Bu, ya wawancara Bu, ya. Mengapa Jaultok tak mandiri belajar? Enggak tahu aku. Tanya aja sendiri katanya. Habislah, enggak ada jawabannya. Pulang kalian stres kalian. Gimana caranya ya berjawab jawabannya? Enggak dapat karena apa? Kalian tidak mampu memberikan induksi. Nah, itu untuk kualitatif. Tapi kalau untuk kuantitatif, deduksi. Apa deduksi? Memberi pengajaran. Sebelum kalian sebar angket, berikan pengarahan dulu. Bapak Ibu yang terkasih, saya ini mahasiswa STT, jurusan PAK, hendak menulis skripsi tentang bagaimana sebenarnya anak-anak mandiri belajar. Dalam angket ini ada 5 pertanyaan atau 10 pertanyaan. Yang saya tanyakan adalah bla 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 bla. Bagaimana kemandirian itu? Terangkan dulu sampai masuk ke akalnya. Bu, saya bagikan ya. Jangan bawa ke rumah. Ku kasih pulpen pun. Nah, isi saja sekarang. Gitu. Jangan kalian sebar angket tapi tidak ada pensilnya, pulpennya. Kapan diisinya? Dibawanya pulang. Emangnya gue pikirin katanya. Enak aja lo katanya. Kau kasih aku kertas-kertas, tak ada pulpennya. Udahlah sama kau itu katanya. Jangan tunggu di situ, tunggu. Kasih pulpen, kasih permen 5. Biar senang dia. Jelas-jelaskan. Begini. Yang nomor 1 itu begini, nomor 2 itu begini. Supaya dia tinggal jawab. Cek. Sudah selesai Bu, udah kumpul. Itu caranya, deduksi. Jangan kalian sebar angket, tinggalkan. 10 tahun yang akan datang pun nggak dapat itu. Datang kalian, sudah selesai Bu? Enggak ada pulpen waktu itu. Entah di mana pun ku kertasnya katanya. Udahlah, fotokopi lagi, bagi lagi. Ya itu kan, itu deduktif namanya. Nah itu makanya logis. Karena kalian tidak dapat jawaban itu, pulang kalian isi sendiri. Ganti pulpen, warna biru, warna kuning, warna apa, dia sendiri yang mengisi. Dia si Ibu Jaultok, dia sendiri ibu si Poltak, dia sendiri Ibu si Rudi, semua tapi dia sendiri yang mengerjakan. Hanya ganti nama, tapi orangnya dia sendiri, penulis itu sendiri yang mengisi angketnya itu. Itu yang berbahaya. Hati-hati. Mungkin kalian tidak seperti itu nanti, karena sudah saya jelaskan. Ya. Jadi peneliti itu harus serius, harus logis. Dan kemudian tidak emotif. Wah ini lagi sering. Oke. Oke lah, tidak apa-apa. Sambil kuliah sambil sama anak-anak ya, nggak apa-apa. Oke,
Tidak emotif. Deskripsi yang diuraikan dalam karya ilmiah tidak melibatkan emosional dalam menuangkan gagasannya. Karena setiap pernyataan yang dituangkan dalam karya ilmiah berdasarkan fakta, bukan berdasarkan emosional atau situasi hati penulis. Banyak penulis skripsi ini emosinya yang tampil di skripsi itu. Kayak mau apa dia? Mau mencurhatkan seluruh isi hatinya di skripsi itu. Jangan, itu bukan tempat curhat. Tempat curhat itu Tuhan. Bukan kertas itu, bukan skripsi. Emosi aku lihat kepala sekolah itu. Makanya aku tulis di sini. Ya, nggak bisa. Entah emosi kau dengan guru pamongmu, jangan tulis di situ. Karena itu bukan emotif. Itu bukan ciri-ciri karya ilmiah. Kemudian efektif dan efisien. Kata-katanya jangan mubazir. Singkat, padat, itu yang penting. Kaya dengan informasi, tidak berbelit-belit. Memang kita suka kali membuat kalimat panjang, tapi berbelit-belit. Si Poltak yang adalah siswa SMP kelas 2 Sunggal itu benar-benar sangat membingungkan karena dia begini-begini. Sulit sekali aku mengerti dia karena dia tidak mampu berdiri belajar. Panjang kali. Poltak tidak mampu mandiri belajar. Titik. Nah, itu kan daripada Poltak yang anaknya si bapak apa itu begini, itu suka kali main handphone, makanya dia tidak bisa mandiri belajar. Panjang kali. Banyak kali rambu-rambu apa kelok-keloknya. Ya, karya ilmiah itu pendek. Jauh tidak mandiri belajar. Mengapa? Nah, itu kan jawablah. Jadi jangan panjang-panjang. Ini jumlah halaman 200 halaman, tapi kalimatnya sebenarnya kalau diperes itu paling-paling 75 halaman. Karena terlampau banyak anak kalimat. Nah, jadi karya ilmiah itu singkat, padat, jelas. Informasi yang penting, memberi informasi. Menggunakan ragam bahasa formal. Nanti di bawah kita akan lihat apa itu ragam bahasa formal. Karya ilmiah yang segianya menggunakan bahasa formal dan baku, tapi banyak juga penggunaan bahasa baku dalam karya ilmiah mencerminkan keilmiahan karya tulis ini. Jadi semakin baku bahasa yang kita gunakan, semakin bagus. Kalau saya katakan misalnya sekarang ini berkelindan, kalian apa artinya berkelindan? Kita harus berkelindan dengan Tuhan. Berkelindan. Yang berkelindan, ya, mungkin kalian nggak pernah dengar, karena itu bahasa-bahasa ilmiah kan. Berkelindan itu artinya menyatu, bersatu. Nah, makanya sering nonton apa atau yang baca-baca buku-buku ilmiah, karena di situ ada baca bahasa-bahasa baru yang sama sekali kita tidak pernah gunakan. Nah, itu jadi harus bahasa-bahasa itu benar-benar memang baku, sehingga orang nggak tahu ini apa ini. Nah, itu bagus kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang baku. Jadi itulah karakteristiknya. Baru kaya informasi. Jadi karya ilmiah itu harus banyak informasi. Ya, kalau tidak ada informasi, berarti dia bukan karya ilmiah. Nah, itu tadi menurut Broto ya. Menurut Broto ada karya karakteristik karya ilmiah. Nah, sekarang tambahan lagi ini menurut Dahlman, karya ilmiah itu memiliki ciri-ciri lagi. Ciri-cirinya apa? Strukturnya sangat ketat. Latar belakang. Lalu setelah itu nanti pendahuluan, setelah itu bab 2 kerangka teori, bab 3 analisa, bab 4 hasil penelitian, bab 5 kesimpulan, ada urutan. Jadi bab 1 itu lagi isinya latar belakang, lalu identifikasi masalah, perumusan masalah, manfaat, tujuan penulisan, manfaat penulisan, baru hipotesa kalau yang
kuantitatif, lalu nanti masuk sistematika penyelesaian. Ada struktur yang harus dipenuhi. Kemudian komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Lalu sikap penulis harus objektif, bukan subjektif. Penggunaan bahasa, bahasa baku. Nah, kemudian pendapat Wiranto, ciri-cirinya sebenarnya hampir sama dengan si Dalman tadi, menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu pemecahan masalah. Baru disajikan didasarkan pada fakta dan data empirik atau pada teori-teori yang telah diketahui kebenarannya. Mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Bahasa baku, hampir sama ya, bahasa baku, dan mengikuti sistematika yang mengikuti cara tertentu ya hampir sama. Sampai di sini dulu, kira-kira pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Ada kira-kira pertanyaan sampai di sini? Sambil minum kopi ya, minum teh. Kalau ada teh, kalau ada buah juga silakan. Buah manggis katanya kan manis. Sebenarnya kalau saya makan manggis ini sudah terlalu manis karena orangnya juga sudah manis. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, disediakan satu manggis ya makan aja lah. Menambah energi dulu. Silakan ya. Tapi sekarang musim duku. Duku manis, tapi manggis pun manis. Ada pertanyaan? Ini enaknya kuliah daring ini. Bisa sambil makan, sambil minum. Kalau di kelas kan nggak bisa kan. Paling-paling kalian bawa segelas air. Minum Pak, katanya. Nggak minum-minum kan. Oke. Tidak ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kita lanjut lah ya. Karena kita coba 50 menit supaya jangan terlalu lama kalian mendengarkan. Nah, jenis karya ilmiah. Itu ada karya ilmiah pendidikan. Ya, tugasnya untuk resume pelajaran sebagai persyaratan untuk mencapai gelar pendidikan. Jadi seperti kita ya. Karena kita karya ilmiah pendidikan. Nah, makanya nanti di depan itu sebagai persyaratan meraih gelar sarjana pendidikan sarjana pendidikan agama Kristen kan itu untuk meraih gelar. Itu biasanya paper kalau pendidikan kan skripsi. Kemudian tesis. Kemudian disertasi. Ini karya-karya ilmiah pendidikan. Nah, karya ilmiah penelitian itu biasanya makalah. Makalah itu bisa disampaikan dalam rapat kerja atau seminar atau simposium dan sebagainya. Itu makalah. Itu karya ilmiah. Kalau diundang kita nanti menjadi pembicara, kita memberi makalah, itu karya ilmiah. Baru naskah seminar. Ini bagian yang kedua dari karya penelitian. Jadi seminar itu akan memberikan hasil-hasil penelitian. Karena naskah seminar itu tanpa hasil penelitian itu tidak dianggap sebagai seminar. Karena seminar itu kalau ada seminar pasti ada resume. Ada follow up. Karena itu berbicara hasil. Kalau makalah tadi simposium tidak perlu ada resume. Tapi kalau seminar harus ada hasil. Makanya kalau ada seminar PAK, seminar ilmu agama, seminar etika, itu harus ada hasil. Karena penulisannya merupakan pemikiran yang murni. Kemudian artikel. Setelah yang pertama tadi makalah, kemudian seminar, artikel. Ini penelitian.
artikel ini tuh bisa dimuat di jurnal. Kan di artikel itu masuk dengan jurnal-jurnal penelitian. Dan menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah. Artikel yang ditulis itu berisikan pandangan, pemikiran dari penulis yang menggunakan pendekatan ilmiah. Tapi berbeda dia dengan artikel jurnalistik. Kalau yang dimasukkan di koran ya, itu berita namanya. Tapi artikel itu benar-benar melakukan penelitian, dan penelitian itu dimuat di dalam jurnal-jurnal, baik jurnal teologi dan jurnal pendidikan agama Kristen. Oke, itu artikel. Kemudian jurnal penelitian. Sudah jelas namanya jurnal penelitian. Kalau artikel tadi kan bisa artikel jurnalistik, tapi ini ada jurnal penelitian. Nah, jurnal penelitian adalah buku yang terdiri dari karya ilmiah. Dari asal penelitian dan resensi buku. Jadi dia merupakan sebenarnya kumpulan dari penelitian. Kalau di kampus kita ini misalnya kalau ada dosen membuat penelitian, kumpulan hasil-hasil dosen meneliti itu dikumpulkan dalam sebuah jurnal penelitian. Nah, atau ada resensi-resensi buku. Kita emang di kampus belum ada resensi-resensi buku karena jurnal kita kan belum aktif. Dulu kita punya jurnal Tabernakel, tapi tidak hidup lagi, sudah apa namanya, sudah tidak aktif lah ya. Mungkin masih dalam perjuangan lah supaya aktif ini jurnal Tabernakel ini. Tapi masih dalam bentuk cetak. Sekarang kita dalam akreditasi harus bentuk OJS. Jadi jurnal itu harus dalam bentuk OJS. Artinya online journal system, tidak lagi dalam bentuk hard copy. Nanti ini bisa masuk di sini artikel mahasiswa yang bagus, yang teologi dan pak. Ya, itu sedang kita proses. Semoga itu bisa terbit semester ini atau semester depan. Ya, semoga ya. Itu juga dalam proses. Itu jurnal penelitian, gabungan jurnal. Dan jurnal itu nanti harus teratur mendapat nomor dari Perpustakaan Nasional berupa ISSN, International Standard Serial Number. Itu tadi ini pakai ISSN ini. Nah, karena ini kan kumpulan dari tulisan dosen, pakai dia ini ISSN. Tapi sekarang yang kita pakai bukan lagi ISSN, tapi ESSN, elektronik. Nah, jadi elektronik sekarang, elektronik standar serial number. Karena sudah dunia maya, dunia digital. Jadi bukan lagi internasional, tapi elektronik digital. Itu namanya online journal system. Nah, itu nanti mudah-mudahan itu bisa cepat selesai, cepat dapat dikerjakan. Baru resensi, ini terakhir resensi. Itu penelitian, resensi itu juga penelitian, resensi buku. Ketika kita misalnya membaca buku, contoh kita baca buku ini, Menjadi Manusia Mandiri. Ketika kita baca, kita nilai, kita beri nilai bobot dari buku ini. Bagaimana isinya, substansinya, cara mengolahnya, penulisnya bagaimana, kita beri nilai isinya, kita beri nilai penulisnya, dan bagaimana pengaruhnya, itu resensi. Resensi atau book review, hampir sama dengan book review, tapi resensi itu lebih kepada penilaian. Kalau book review dia kan melaporkan buku.
Nah, itu juga penelitian karena dia membaca dengan teliti bagaimana manusia mandiri itu berdasarkan pemikiran J.R. Hutauruk. Nah, kita berikan pertimbangan-pertimbangan kita baik terhadap isi buku, penyajian bukunya, dan bagaimana penulisnya mengerjakannya. Nah, itu namanya penelitian. Masuk dalam karya ilmiah jenis resensi. Nah, makanya tadi kan resensi juga disebut dengan timbangan buku atau memang book review yang sering disampaikan kepada pembaca melalui surat kabar atau majalah. Tujuannya untuk pertimbangan penilaian secara objektif sehingga masyarakat mengetahui apakah buku yang diulas tersebut patut dibaca atau tidak. Itulah tadi resensi. Nah, kita masuk pada tujuan karya ilmiah. Sebagai wahana untuk melatih ide, makalah telah ditulis dalam dan diharapkan menjadi wahana transformasi, kemudian mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ini pengetahuan. Itu tujuan karya ilmiah ya. Sehingga kalau kalian nanti menulis karya ilmiah, entah skripsi, entah itu artikel dan sebagainya, itu selain melatih ide, menjadi wahana transformasi, kemudian menjadi produsen berpikir dan menulis bidang pengetahuan, kemudian membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang kita miliki, kemudian melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Lalu manfaatnya apa? Melatih kita mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Ini keterampilan membaca yang efektif. Jadi semakin banyak kita meneliti, pasti semakin banyak membaca. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Menurut Broto, menurut Sastro, menurut Yani, itu berarti kan kita latih menggabungkan pemikiran-pemikiran orang. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Meningkatkan pengorganisasian fakta data secara jelas dan sistematis, memperoleh kepuasan intelektual, memperoleh cakrawala induk pengetahuan sebagai bahan acuan penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Nah, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan? Sampai di sini cukup jelas? Saya Pak, Silakan. saya bertanya tentang ini Pak. Kita kan Pak pengaturan di kampus itu kan untuk paper kan 1,5 spasi Pak. Nah kalau untuk proposal sama skripsi itu beda kah atau sama Pak? Terima kasih Pak. Oke. Kalau untuk masih proposal dia masih 1,5. Tapi kalau dia sudah masuk skripsi nanti dia jadi 2. Spasi 2. Itu kan sudah diaturkan juga di apa itu di soft copy itu yang saya kirimkan. Bagaimana cara menulisnya, marginnya, margin kiri, margin kanan, margin atas, margin bawah, itu sudah di apa? Baru kertasnya apa, quarto, kemudian font itu font 12, Times New Roman. Itu diaturkan semua. Nanti kita akan masuk ke sana. Belum sekarang. Nanti kita akan masuk pada hal-hal teknis dalam penulisan skripsi, kita akan masuk ke sana nanti. Bagaimana bentuknya, formatnya, template-nya, nanti kita akan masuk ke sana. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi kira-kira? Saya Pak, Silakan. dalam hal penemuan ataupun penentuan judul Pak, supaya menghindari judul yang tidak menarik seperti yang Bapak katakan sebelumnya, apa saran Bapak ataupun masukan Bapak bagi kami dalam hal menemukan judul yang menarik? Lalu Pak, bagaimana penulisan kalimat yang efektif dalam hal penulisan judul Pak? Itu Pak. Oke, baik. Saya sebenarnya menyarankan lebih banyak kepada
judul skripsi itu adalah judul yang benar-benar kita apa namanya, kita tahu ya, kita tahu mendalam. Kapan itu bisa tahu kita tahu mendalam? Sebenarnya kan dengan adanya PPL, di situ kalian sudah menemukan banyak masalah soal pendidikan agama Kristen, fakta di lapangan. Dan menurut saya itu adalah paling original. Karena kalian tidak bisa meniru orang lain, dan orang lain tidak bisa meniru kalian, karena kalian PPL melihat fakta itu. Lalu lihatlah apa yang sebenarnya yang terjadi berdasarkan proses pendidikan agama Kristen itu. Itu yang menarik. Sehingga judul kita benar-benar yang update, yang membahas isu-isu yang krusial atau yang teranyar gitu ya. Daripada nanti kalian terfokus pada judul-judul kalian itu yang di atas itu. Kalian baca judul-judulnya, oh gini, hanya mengganti ini, begini. Aduh. Nah, jadi lihatlah tempatmu, atau kalaupun tidak PPL-mu yang menjadi acuanmu, lihatlah di gereja. Apa proses pendidikan agama Kristen yang aktual kita bahas? Misalnya ini contoh. Kalau Jody Saragini GKPS ya? Iya, Pak. GKPS, contoh. Misalnya begini, tolong misalnya Jody nanti lihat di GKPS, apakah masih ada gereja melakukan pendidikan agama Kristen kepada warga jemaat seperti yang dilakukan oleh Martin Luther. Martin Luther setiap pergi dia menjumpai jemaatnya, di kantongnya ini kan harus ada katekismus Martin Luther yang kecil di kantongnya. Lalu dia menjumpai jemaatnya, lalu dia berbicara tentang iman, lalu dia buka katekismus Martin Luther. Dia bicara 5 hal, 5 pokok. Mulai dari 2 Bapa Kami, dasar kita, perjamuan kudus, baptisan kudus, dan hukum Taurat. 5 ini diajarkannya berulang-ulang. Maka jemaat itu kuat dalam iman. Karena pendidikan agama Kristen itu dikerjakannya personal sebagai gembala kepada jemaatnya. Sekarang apakah masih ada itu? Kalau tidak ada, mengapa gereja tidak melakukan pendidikan agama Kristen secara terstruktur kepada jemaat? Itu peneliti, itu juru skripsi yang hebat itu kalau kau berani membuat itu. Cari jawabannya, mengapa gereja tidak melakukan pendidikan agama Kristen kepada warga jemaat? Lalu mengapa pendidikan agama Kristen itu diformalkan di sekolah? Hanya pada tanggung jawab guru-guru agama Kristen, hanya pada tanggung jawab kalian, guru-guru agama. Padahal sebenarnya itu tanggung jawab gereja. Dan gereja tidak punya kurikulum untuk itu. Ada kurikulum gereja. Adakah gereja punya kurikulum pendidikan agama Kristen bagi jemaat? Enggak ada kan? Yang punya kurikulum untuk pendidikan agama Kristen itu apa? Gereja Baptis. Nanti kalian sesekali pergilah ke gereja Baptis. Nanti kalian di sana seperti sekolah. Tidak seperti ibadah kita yang apa namanya? Yang mulai dari awal sampai akhir bernyanyi bangkit. Di sana enggak, nanti masuk kelas itu semua. Setiap minggu dibagi kelas. Sekolah memang setiap minggu sekolah. Ada pamong-pamong guru-guru yang akan mengajar iman di setiap kelas. Siapa yang sudah pernah ke gereja Baptis? Sesekali pergi aja ke sana, kalian lihat bagaimana perbandingan pendidikan agama Kristen itu dilakukan oleh guru gereja. Kalau itu juru skripsi kalian bagus itu.
Kalau mau si Johdi tadi mengambil itu, silakan. Atau kalian buat misalnya perbandingan, misalnya pendidikan agama Kristen Gereja Baptis diperhadapkan dengan pendidikan agama Kristen di GBKP, komparasi. Wow, keren itu. Itu kan keren. Jadi tidak ada orang yang membuat judul seperti itu. Daripada guru pak dan pembinaan kemandirian belajar siswa, guru pak dan semua guru pak itu semua. Nanti lihat cek itu judul skripsinya. Guru pak. Lalu latar belakang pendidikan agama Kristen adalah guru agama Kristen adalah semua itu. Ini sekarang skripsi ini saya semua seperti itu. Biasanya seperti itu sudah saya baca. Ya sama lagi. Copy paste gitu kan. Oke, ada lagi. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Ini sudah 7.15. Udah lebih 50 menit ya. Oke, kita masuk pada ini yang terakhir ini formulasi bahasa karya tulis ilmiah. Nah, kalau dikatakan selingkuh, itu bukan berarti selingkuh ya. Itu selingkuh itu artinya pakem. Apa namanya kalau bahasa apa sekarang itu aturan tata ilmiah. Kalau dalam artikel itu disebut dengan template. Template itu sudah begitu aturannya, nggak bisa dirubah-rubah. Jadi kalau kita menulis karya ilmiah, kita harus tahu selingkungnya. Selingkungnya itu format, tata cara, bagaimana menulis di artikel itu. Jadi tidak bisa kita buat sendiri. Jadi kita harus ikut aturan mereka. Nah, jadi kalau kita menulis karya ilmiah, apalagi di jurnal, ikuti tata cara mereka. Jangan ikuti tata cara kita. Nanti nggak diterima tulisan kita, ditolak. Itu namanya selingkungnya. Nah, kaidah selingkuh adalah aturan yang sifatnya berlaku dalam lingkungan tertentu. Nah, jadi hanya untuk mereka. Jadi kita ikut, nggak boleh. Harus ikut, jangan melawan. Ya, itu aturannya. Nah, misalnya departemen satu berbeda dengan departemen lainnya. Pemda satu berbeda dengan Pemda lainnya. Berbeda-beda. Demikian juga skripsi kita pun berbeda dengan skripsi kampus lain. Karena kita sudah punya aturan, harus mengikuti aturan itu. Itu selingkuh. Jadi kalau misalnya kita hendak berbicara soal formulasi bahasa dalam karya tulis, maka kita tidak harus mengikuti formulasi bahasa itu. Nah, bahasa akademik memiliki 5 kriteria. Yang pertama itu cendekia, logis. Yang kedua itu lugas, to the point. Yang ketiga penalaran. Keempat ekonomi kata, efisien dan efektif. 5 baku, standar. Nah, itu yang harus kita ikuti. Jadi kalau kita menulis karya ilmiah, harus kita pakai, ikuti 5 kriteria ini. Cendekia, logis. Lugas, to the point. Jangan bertele-tele. Penalaran, ada penalarannya. Ekonomi kata, artinya efisien, efektif. Dan baku, standar. Nah, apa yang harus kita perhatikan dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah? Banyak hal yang harus dikuasai oleh seorang penulis karya ilmiah, dan di bawah ini akan kita coba mengikuti satu persatu ya, formulasi bahasa karya ilmiah. Nah, formulasi bahasa karya ilmiah akademik memiliki 5 kriteria. Saya sudah katakan tadi, cendekia, lugas, penalaran, ekonomi kata, efektif, dan baku, itu harus kita ikuti. Misalnya penggunaan ragam kata tulis. Bekerja. Kadang orang menulis di sini
mana ini? Sebentar. Oh, agak bisa. Dia tulis dengan kerja. Kerja. Padahal harusnya bukan kerja, tapi bekerja. Atau menjual. Dia tulis jual saja. Dia jual kepada si X katanya, dia jual. Padahal menjual. Atau kata tidak misalnya, kita tulis enggak atau tak. Atau bukan, kita tulis kan. Nah, ini contoh-contoh yang sesuai dan tidak sesuai. Nah, kalau dikatakan bahasa itu harus baku, maka bahasa kita haruslah formal. Berlawanan dengan yang kolokial atau bahasa sehari-hari. Kalau sekarang bahasa prokem. Bahasa formal itulah yang akan kita gunakan di karya ilmiah. Nah, sekarang kan kita sudah punya bahasa yang baku. Dulu namanya EYD. Sekarang bukan lagi EYD namanya. Apakah kalian pernah mendengar ejaan yang disempurnakan? Nah, itu dulu EYD kan, ejaan yang disempurnakan. Tapi itu sudah dirubah dengan yang baru. Kalau nggak salah saya yang baru sekarang. Aduh, lupa saya. EYD. Ada sekarang namanya yang baru, bukan lagi EYD. Ejaan yang disempurnakan. Itu tahun 72 itu, EYD itu. Dan itulah kalimat bahasa Indonesia yang baku. Nanti kalian beli bukunya. Di situ nanti bagaimana cara menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di EYD itu. Tapi sekarang apa yang baru, saya kurang tahu apa namanya. Oh, sekarang yang baru itu namanya pedoman umum ejaan yang disempurnakan. PUEYD. PUEYD. Jadi itu yang ada sekarang. Pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Itu harus kalian beli. Sehingga nanti kalian bisa melihat mana kalimat baku, kata baku, mana yang tidak baku. Misalnya contoh, daripada ini baku, ini tidak baku, ketimbang. Ini yang baku hanya, bukan cuma. Berkata, bukan bilang. Banyak mahasiswa menulis itu, dia bilang dalam perkataannya, yaitu kan bahasa tidak baku. Membuat, bikin. Dia membikin. Atau bagi, buat, pro. Memberi, kasih. Dia kasih pulpen itu kepada temannya. Itu enggak. Itu nanti kalian lihat. Mana yang baku, mana yang tidak baku. Ini misalnya mencuci, nyuci, ditemukan, diketemukan. Legalisasi, legalisir. Lokalisasi, lokalisir. Realisasi, realisir. Terbentur, kebentur. Tertabrak, ketabrak. Pergelaran, pagelaran. Metode, metoda. Mengubah, merubah. Banyak itu lagi. Perjanjian baharu, baharu. Perjanjian baharu, membaru. Orang sering menulis membaharui. Padahal yang benar membarui. Mempelopori, memelopori.
Jadi banyak sekarang yang sudah dibakukan. Jadi hati-hati kalian menulisnya. Apalagi bahasa-bahasa yang sudah banyak banyak itu, nanti kalian bacalah mana yang baku, mana yang tidak baku. Nah itu ya. Kemudian bahasa ilmiah itu harus bersifat objektif. Objektif artinya sederhana, padat, dan objektif. Yang dimaksud dengan objektif ialah menempatkan gagasan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat dan pandangan pribadi. Jadi dia netral. Jadi tidak ada objektif. Misalnya contoh begini. Ini yang objektif ya. Contoh-contoh di atas telah memberikan bukti besar berperanan orang tua dalam pembentukan kepribadian anak. Nah, baru subjektif ini, contoh-contoh di atas telah memberikan bukti betapa besarnya peran orang tua dalam pembentukan kepribadian anak. Ini betapa ini sudah subjektif. Padahal di sini hanya memberikan bukti besar peranan orang tua. Tapi kita menambah betapa besarnya peranan. Nah ini sudah subjektif. Atau misalnya begini, dari paparan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah itu yang objektif. Tapi kita buat dari paparan tersebut kiranya dapat. Nah, itu tadi saya katakan banyak kata-kata yang yang subjektif. Kiranya, semoga, marilah, kan itu. Ini perlu dihindari. Nah, bahasa ilmiah itu harus bersifat lugas. Lugas artinya apa adanya. Itu yang lugas. Sehingga tidak bermakna salah tafsir. Kalau lugas itu tidak akan ada salah tafsir. Tidak akan ada salah paham. Dalam kalimat itu tidak ditemukan keambiguan atau kemakna gandaan. Karena keterangan yang mudah dapat menerangkan hanya wanita atau pria dan wanita. Jadi, artinya jangan membuat ambigu. Tapi lugas itu artinya apa adanya. Nah, contoh ini kalimat ya. Pria dan wanita yang muda harus ikut serta. Pria dan wanita yang muda harus ikut serta. Kalau prianya tidak harus muda, maka kalimat berikut akan lebih jelas. Wanita yang muda dan pria harus ikut serta. Jadi banyak yang ambigu kan. Pria dan wanita yang muda, nah jadi kan pria wanita yang muda harus ikut serta. Jadi kalau prianya tidak harus muda, maka kalimatnya wanita yang muda dan pria harus ikut serta. Jadi jelas wanitanya yang muda. Kalau ini pria dan wanitanya muda. Tapi kalau yang di bawah ini prianya boleh tua. Makanya wanita yang muda dan pria harus ikut serta. Jadi pria ini ya bisa muda, bisa tua. Itu kalimat-kalimat yang lugas. Kemudian ini kalimat yang efisien. Nah, contoh begini. Nilai etis tersebut menjadi pedoman hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Ini ini efisien. Ini tidak efisien. Nilai etis tersebut di atas menjadi pedoman dan dasar pegangan hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Jadi ditambahi di atas, ditambahi dan dasar pegangan hidup.
Padahal cukup nilai etis tersebut menjadi pedoman. Tak usah tersebut itu di atas lagi, dibuat lagi situ. Di atas menjadi pedoman. Cukup. Ini buat lagi dan dasar dan pegangan hidup. Nah, sering kita menambah-nambah kalimat yang tidak penting. Makanya nanti kita harus latih bagaimana cara membuang kata-kata yang tidak berguna. Contoh, pendidikan agama di sekolah dasar tidak akan terlena dengan baik tanpa dukungan dari orang tua. Tapi kalimat yang tidak efektif, pendidikan agama di sekolah dasar tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari orang tua dalam keluarga. Orang tua dalam keluarga itu sudah orang tua, tapi tambah lagi dalam keluarga. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang tidak efektif. Ada lagi kalimat tidak lengkap. Kalimat yang digunakan dalam karya adalah kalimat lengkap. Tapi ada juga yang tidak lengkap. Seharusnya dalam karya ilmu itu harus lengkap. Misalnya contoh, pendidikan memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi antara subjek didik dengan pendidik. Ini lengkap. Tapi ini di dalam pendidikan memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi antara subjek didik dengan pendidik. Jadi enggak jelas dia. Ini tidak lengkap. Ini lengkap. Ini tidak lengkap. Nah, ini contoh. Nanti bisa kalian tambah lagi kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Kalian bisa pelajari nanti, searching aja di internet. Mana kalimat lengkap, mana kalimat tidak lengkap. Itu sudah kalian pelajari dulu. Ini sekedar mengingatkan saja. Oke, sampai di sini. Ada kira-kira pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang bertanya ini, Emika, silakan. Oh, bukan. Yang saya tekan tadi. Ini kayak tampak bertanya dia. Oke, kalau sudah jelas, kita akhiri sampai di sini. Selamat berakhir pekan. Selamat mempersiapkan untuk liburannya. Tapi tetap liburan di rumah. Jangan pada jalan supaya tetap kita sehat. Oke, silakan Rusman pilih salah satu dari kita untuk berdoa. Ya, kepada sekretaris kelas agar menutup kuliah kita hari ini. Baik, Bapak dan semua teman-teman, untuk menutup perkuliahan kita hari ini, mari kita teguhkan hati kita bersatu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, di mana pada keadaan sore hari ini kami masih bisa merasakan kasih-Mu dan kami masih bisa menyelesaikan perkuliahan kami pada hari ini. Tuhan telah selesaikan mata kuliah kami hari ini, kiranya apa yang diajarkan Bapak dosen kami dapat kami mengerti dan dalam penulisan skripsi nanti dapat kami laksanakan. Tuhan, inilah kiranya Tuhan menghapuskan segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, selamat sore menjua-jua Horas Jahobu. Sore, Sore, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat berakhir pekan ya.